Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Donghua Solen 2 Jushi Tangmen episode ke-122. Seperti biasa, kita review dulu atau pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Yuho telah menyusun rencana bersama dengan tim pengawas Rek dan petinggi Kekaisaran Ryu sebelum memutuskan beristirahat semalam untuk mempersiapkan diri. Namun, malam istirahat yang seharusnya tenang dan damai itu malah dinodai oleh sebuah temuan bahwa roh pelindung Yuho dan Wutong tidak bisa menyatu dan membuat main karakter kita ini auto jadi sad boy karena berpikir bahwa Wutong ternyata bukanlah orang yang sama dengan Wang Dong-er. Akhirnya Yuho berangkat menunaikan misi dengan perasaan kalut gundah gulana dan membuat Tang Wutong turut menjadi khawatir setelah mengetahui kisah di balik hubungan pemuda itu dan kekasih hatinya. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana eksekusi rencana untuk melakukan penerobosan ke Gunung Mingdo yang seharusnya Yuho untuk melewati alat pendeteksi roh lawan, sekaligus juga mencari tahu misteri di balik sinar Dewa Kematian sebelum kemudian bertemu dengan salah satu petinggi kelompok lawan Sang Dolu Naga Gelo Wang Yiheng. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Sesuai dengan kesepakatan para master dunia roh Kekaisaran Xinglo, Daihao akan menjadi orang yang mengantar Yuho menuju 5 km di atas permukaan tanah, dan Adipati Harimau Putih itu langsung menanyakan kondisi Yuho setelah mereka berada pada posisi yang cukup tinggi. Namun anehnya Yuho tiba-tiba bersikap dingin dan acuh kepadanya yang membuat Daihao berpikir apakah udara dingin dapat mempengaruhi emosional seseorang. Sementara itu di sisi lain Yuho sebenarnya hanya merasa sangat canggung karena berduaan dengan bapaknya yang tidak pernah bersamanya sejak bocil, sebelum buru-buru menepis pikiran tersebut karena dia sudah memutuskan untuk tidak menganggap laki-laki ini sebagai ayahnya. Tidak mau terlalu memikirkan perubahan berangkai Yuho, Daihao melanjutkan perjalanan hingga pada ketinggian 4000 meter alat pembimbing roh terbangnya sudah tidak bisa berfungsi, sehingga Adipati Harimau Putih itu beralih untuk terbang menggunakan kekuatan rohnya sendiri. Untuk mencapai ketinggian yang Yuho inginkan, Daihao segera mengaktifkan wujud roh pelindung miliknya, sehingga sementara Yuho memperhatikan sekitar lebih dulu sebelum mengeluarkan Bajio untuk membantu mengontrol suhu tubuh mereka berdua. Setelah menerobos langit untuk waktu yang cukup lama, akhirnya Yuho sampai pada ketinggian 5500 meter ketika Daihao bertanya apakah mereka perlu terbang lebih tinggi. Baru setelah Yuho mengatakan cukup, Daihao pun memberikan beberapa petua agar Yuho menjaga diri sebelum kemudian membantu pemuda itu untuk melompat jauh ke wilayah musuh. Setelah membantu melemparkan Yuho, Daihao yang juga tidak bisa bertahan lama pada ketinggian ini segera turun, sementara Yuho melompat sekuat tenaga di bawah langit malam yang tak berujung, berusaha untuk memanfaatkan momentum ketika posisinya tidak tercapai oleh alat pendeteksi roh Kekaisaran Ryu dan masuk sejauh mungkin pada area pegunungan Mingdo. Ketika melayang di bawah langit malam yang tampak seperti lautan bintang tak berujung, Yuho merasa permasalahan hidupnya entah dengan Daihao maupun Wang Dong-er terasa begitu kecil. Ketika sedang khusyuk menikmati pemandangan menakjubkan itulah tiba-tiba Yuho malah mendapatkan panggilan dewa sekali lagi, dan kali ini dia bisa melihat dengan jelas seperti apa wujud dewa yang memanggilnya. Namun baru saja hendak mendekati sang dewa, sisik terbalik di Tian kembali memutus paksa hubungan Yuho dengan alam dewa tersebut dan membuat 3 roh jiwa Yuho di lautan spiritual auto pengen mengeluarkan kata-kata mutiara dari mulutnya. Sementara itu ternyata bukan hanya Yuho dan 3 roh jiwanya saja yang marah, ternyata di Tian yang merasakan panggilan dewa dari hutan pertarungan bintang juga merasa sangat marah. Kemarahan ini bukan disebabkan karena terancam akan kehilangan binatang keramat kekaisaran, namun karena Yuho telah mendapatkan 2 panggilan dewa dalam waktu yang berdekatan, sementara dia telah mengejar panggilan itu selama 800.000 tahun, namun tidak pernah mendapatkannya. Kemarahannya menggoncang hutan dan membuat semua monster roh yang ada di sana hanya bisa menundukkan diri mereka penuh rasa takut.
Oke, sekarang kita balik lagi ke Yuho yang sudah berhasil mencapai wilayah musuh dengan selamat ketika mulai menimbang-nimbang dua posisi paling berbahaya yang akan dia alami hari ini. Yang pertama adalah ketika dia melepaskan deteksi spiritual, sementara kondisi kedua adalah ketika dia mundur yang kemungkinan besar sudah akan disadari oleh Antek Dajjal Kekaisaran Ryu. Berhubung serangan umpan dari pasukan Jiuju sudah bergerak, Yuho merasa tidak bisa lagi membuang waktu dan segera menggunakan wujud roh pelindung mata spiritualnya untuk mendeteksi seluruh area pegunungan. Yuho baru saja menemukan bahwa area puncak gunung ditutupi oleh tabir spiritual dengan atribut ganda ketika tiba-tiba saja, puncak utama pegunungan Mingdo melepaskan fluktuasi pendeteksi mental yang luar biasa dan membuat Yuho menyadari bahwa sinar Dewa Kematian sedang berusaha untuk mengunci posisinya. Tanpa pikir panjang, Yuho langsung mengaktifkan teknik tulang kerak serigala kehidupan untuk berteleportasi dengan cepat dan syukurnya berhasil menghindari bahaya besar tepat pada waktunya. Di sini Yuho sadar bahwa dia memang belum bisa menyelidiki sinar Dewa Kematian dengan kemampuannya saat ini, namun sebelum keluar dari area pegunungan Mingdo, dia sudah menyusun strategi untuk merobek sepotong daging Kekaisaran Ryu dengan menghancurkan alat-alat pendeteksi rohnya. Dengan cara yang sudah diajarkan oleh Suan Jiwen, Yuho mulai mengganggu fungsi alat mendeteksi roh Kekaisaran Ryu dengan gelombang spiritual jarak dekat. Dan kegagalan fungsi beberapa alat mendeteksi roh dalam waktu cepat ini langsung ditangkap oleh menara pembantau yang dipimpin oleh Dolu Banteng Gelo Wang Yiheng. Bawahannya berpikir bahwa kegagalan fungsi ini memang disebabkan karena alat mereka belum sempurna, sementara Wang Yiheng tanpa pikir panjang langsung menebak bahwa kerusakan alat pendeteksi roh disebabkan oleh serangan musuh. Kesimpulan yang sama juga turut dipikirkan oleh petinggi sekte Roh Kudus dan karena itulah Wang Yiheng langsung mendapatkan perintah dari sosok yang disebut sebagai orang penting untuk menahan penyusup apapun yang terjadi. Sementara Wang Yiheng telah bergerak untuk menangkap penyusup, Yuho masih sibuk menghancurkan satu demi satu alat mendeteksi roh Kekaisaran Ryu ketika menangkap bahwa pihak lawan sudah mulai menyadari keberadaannya. Mengetahui hal itu, Yuho pun tidak mau repot-repot untuk menyusup diam-diam lagi dan memanggil pedang Kaisar Es untuk menghancurkan sejumlah besar alat pendeteksi roh dengan cepat. Baru setelah menebaskan pedangnya, Yuho merasa aura seorang master dunia roh mendekat dengan cepat sebelum menggunakan deteksi spiritualnya untuk menangkap master dunia roh. Itu adalah kapten tim master pembimbing roh Raja Jahat alias Sang Dolu Banteng Gila Wang Yiheng. Karena Yuho merasa memiliki urusan yang belum selesai dengan Wang Yiheng, pemilik mata spiritual itu tidak buru-buru kabur, malah lanjut asyik menghancurkan alat pendeteksi roh Kekaisaran Ryu dengan bom rohnya. Wang Yiheng melihat pencuri kecil ini terus berbuat onar di wilayah kekuasaannya, segera mengambil tindakan dan langsung mengeluarkan alat pembimbing roh tingkat tinggi miliknya. Alat pembimbing roh tipe penyerang Wang Yiheng memiliki kekuatan serang dan kontrol yang luar biasa dan sebenarnya bukan merupakan hal yang aneh mengingat Dolu Banteng itu merupakan master pembimbing roh level 9. Yuho melesat ke sana kemari menghindari serangan jaring langit sebelum kemudian melepaskan ledakan kejotan spiritual ke arah Wang Yiheng. Meskipun Wang Yiheng telah menggunakan tanduk langit membara, kapten tim pembimbing roh Raja Jahat itu masih tidak bisa menghilangkan efek kejotan spiritual seluruhnya dan mengalami sedikit pusyang di kepala yang membuatnya semakin marah dengan keberadaan pencuri kecil ini. Meskipun kemarahan Wang Yiheng membuatnya terkena sedikit serangan, Yuho sama sekali tidak gentar atau takut, malah tampak gembira karena sepertinya pemilik mata spiritual itu memang ingin menyulut kemarahan si Banteng Gelo. Wang Yiheng melepaskan 356 jaring langit api berkobar dan menutup hampir seluruh jalur pelarian Yuho. Namun pendiri pagoda roh itu dengan santainya mengambil sebuah alat pembimbing roh kontrol dan meledakkan bom-bom yang sebelumnya dia lemparkan secara bersamaan.
Wang Yiheng langsung dibuat kebingungan ketika melihat puluhan alat pendeteksi roh meledak bersamaan, dan sebelum memahami apa yang terjadi, Yuho sudah lebih dulu mengeksekusi rencana selanjutnya, yaitu berpindah posisi dengan Susansi dan membiarkan perisai Xuanwu kakak seperguruannya menahan serangan Wang Yiheng. Perisai Xuanwu berhasil menghancurkan banyak jaring Wang Yiheng dalam beberapa kedipan dan membuat dolu banteng gila itu semakin kebingungan ketika sekarang banyak jaring langitnya yang menghilang. Wang Yiheng dapat merasakan bahwa jaringnya hanya tersisa beberapa dan baru ketika sempat melihat bayangan Ji Zhuochen di udara dan menyadari bahwa pencuri kecil sebelumnya tidak datang seorang diri, Wang Yiheng yang tidak bisa menahan amarah pun segera melepaskan cengkraman maut penopang langit ke arah Yuho. Tapi ternyata... sebelum cengkraman maut itu berhasil mengenai calon lakinya, Wutong sebagai tim penjemput udara pertama sudah lebih dulu muncul dan melindungi semua orang dengan cahaya Dewi Kupu-Kupu miliknya. Wang Yiheng merasa semakin terganggu dengan bala bantuan yang berdatangan, apalagi Wutong menunjukkan salah satu cincinnya yang berusia ratusan ribu tahun. Kemampuan Tang Wutong yang berhasil menahan serangan seorang master pembimbing roh level 9 langsung teman-temannya, namun Putri Tangsan itu tampak begitu fokus dengan pertarungannya sampai kemudian Wang Yiheng menyegelnya dalam sebuah jaring langit yang jauh lebih kuat. Meski demikian, Tang Wutong masih tenang sebelum kemudian mengaktifkan teknik roh keenamnya yang entah kenapa memiliki atribut naga. Akhirnya Wutong pun berhasil menghancurkan jaring langit Wang Yiheng dan membuat dolu banteng gila itu tampak bingung karena melihat sebuah sayap naga dengan lekukan gelombang sayap kupu-kupu di balik punggung Tang Wutong. Sementara Wang Yiheng kebingungan, Yuho yang mengamati pertarungan malah dibuat menjadi sad boy sekali lagi karena sekarang dia bisa melihat kalau sayap kupu-kupu Wutong meskipun mirip memang sedikit berbeda dengan kupu-kupu Dewi Cahaya milik Wang Dong'er. Yuho berusaha mengendalikan emosinya dan mengajak teman-temannya untuk segera menghabisi Wang Yiheng karena pasukan pembimbing roh Raja Jahat akan segera datang. Wang Yiheng masih sangat percaya diri kalau kerucil-kerucil seperti ini tidak akan bisa membuatnya mengalami banyak kerugian dan terus melemparkan jaring langitnya yang sekarang bisa menyerupai banyak bentuk aneh hingga membuat kelompok Yuho kesulitan menghindari serangan. Tidak mau terus menghindar, Susansi pun menggunakan wujud roh pelindung Xuanwu miliknya dan memberikan kesempatan Ye Guyi untuk melancarkan serangan beramai-ramai dengan Nan Qiu Qiu. Pedang emas turun dari langit kemudian menyatu dengan pedang pemusnah Yanxi sebelum akhirnya menyerbu ke arah Wang Yiheng bak pedang dewa yang menindas dunia. Wang Yiheng meledakkan pedang malaikat pemusnah itu dengan jaring langitnya, namun langsung menerima serangan beramai-ramai dari Susansi dan Ji Zhuochen yang tampaknya memang sudah menunggu kesempatan. Serangan dua orang ini pun berhasil dihalau oleh Wang Yiheng sehingga Yuho menggunakan perpindahan lokasi Xuanwu sekali lagi untuk memberikan serangan kejutan selanjutnya. Namun lagi dan lagi Wang Yiheng berhasil menahan serangan Yuho, malah melakukan serangan balasan yang membuat Yuho hampir berada dalam bahaya kalau Jiang Nanan tidak lebih dulu muncul dengan tubuh emas tak terkalahkan dan melindungi adik seperguruannya. Setelah Jiang Nanan menyelamatkan Yuho, Susansi pun ikut turun tangan dan merapal formasi perisai Xuanwu yang membuat Wang Yiheng terkunci dalam sebuah susunan perisai Xuanwu raksasa. Tidak selesai sampai di situ, Susansi juga mengaktifkan domain Xuanwu yang membuat pergerakan Wang Yiheng tertahan sepenuhnya. Baru setelah pergerakan Wang Yiheng tertahan, Yuho mengajak semua orang untuk melakukan serangan bersama-sama dan membuat sang dolu banteng gila merasa terancam untuk pertama kalinya. Meski demikian, kekuatan seorang master dunia roh sekaligus master pembimbing roh level 9 jelas bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan karena bahkan setelah mendapatkan tekanan yang luar biasa dari kawan-kawan Yuho, Wang Yiheng masih bisa menghancurkan formasi dengan teknik roh ketujuhnya.
Wujud sejati roh pelindung banteng gila Wang Yiheng memang memiliki damage yang enggak main-main, namun ternyata bukan dia saja yang memiliki wujud roh pelindung luar biasa, karena sepersekian detik setelahnya Tang Wutong juga menggunakan teknik roh ketujuhnya yang membuat Putri Tangshan itu mendapatkan skin armor baru yang enggak ngotak kecenya. Tidak hanya armor perang, Wutong juga menarik keluar sebuah tombak naga emas dan berhasil menggunakannya untuk menghancurkan perlindungan Wang Yiheng. Momen itu tidak disia-siakan oleh Jiang Nanan yang segera menggunakan teknik roh terbarunya untuk melilit tubuh besar Wang Yiheng, dan serangan terakhir Yuo membuat musuhnya merasa ketar-ketir ketika berkata bahwa kematian sang dolu banteng gila telah tiba. Edian, sumpah epic parah, gila ya guys ya. Tang Wutong akhirnya mengeluarkan kekuatan dewanya. Edan ini baru anaknya Tangshan. Jangan kayak kemarin-kemarin bucin aja terus. Apa-apaan anak dewa bucin. Sekalian aja jadi itulah pokoknya, tulis di kolom komentar.